Halo semua, kembali lagi di channel SS Anyep. Kali ini ada berita dari Uyaina Arsat yang menjelaskan kisah dan perjalanan hidupnya. Lebih lengkapnya silakan simak berita ini baik-baik. Kisah Uyaina Arsat, host cantik DAA4 yang yatim dari kecil. Uyaina Arsat barangkali sudah jadi salah satu host favorit kalover penonton setia Dangdut Akademi Asia DA4. Bagaimana tidak, ia enggak cuma cantik tapi juga menggemaskan. Masih bisa diingatkan waktu Uyaina dikerjai oleh tim Indosiar pada Jumat 16/11 lalu. Dengan polos ia menangis sedih karena dapat kabar bahwa Indosiar menghentikan kontrak. Ternyata ia dikerjai karena hari itu ulang tahunnya. Wajar adanya jika wanita yang biasa disapa Yana ini tampak polos, pasalnya ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Hal itu diungkap Yana saat dijumpai di Studio 5 Indosiar, Jakarta Barat, Senin malam, 26/11 lalu. Selain seorang bungsu, ia juga seorang anak yatim. Yana telah kehilangan ayah saat berusia 5 tahun. Ayah saya dahulunya penyelam, tentara laut di negeri Malaysia, meninggal di usia Yana 5 tahun. Ayah meninggal di New Zealand saat bertugas. Selepas itu, Umi tidak menikah lagi dan membesarkan kami sendiri, tukasnya. 1. Ibunya single peran. Dengan kenyataan itu, praktis sang ibu harus besarkan keempat anaknya sendirian. Umi itu banyak yang dia buat. Umi bisa sekali mengatur uang pampasan. Di sini itu sebutannya santunan dari kerajaan Malaysia. Jadi Umi dari uang itu beli banyak rumah dan disewakan. Lepas dari itu ia juga pernah mengajar. Dia guru bahasa Inggris. Dia juga buat makanan. Siapa yang order diantarkan. Jelas Uyaina. Kendati banting tulang sendiri, Ibu Uyaina berhasil antarkan anak-anaknya menuju kesuksesan. Alhamdulillah semuanya sukses. Abang Yana yang pertama dokter, abang yang kedua pilot, kakak perempuan Yana guru. Apa yang Yana raih saat ini adalah semuanya karena Umi, jelasnya sambil menambahkan bahwa semua itu adalah berkat ketegasan dan prioritas sang ibu pada pendidikan serta agama. Diakuinya, sebagai bungsu Yana adalah yang paling manja. Semuanya dekat dengan Umi, tapi kalau yang lebih manja adalah Yana karena paling bungsu. Yana ke Indonesia pun, dia ikut. Saat ini, dia sedang di Malaysia, dan Yana selalu tukasnya. Kendati manja, bukan berarti Yana enggak pernah terpisah jarak jauh dengan ibu. Tinggalkan rumah dan hidup di asrama sempat jadi pilihannya. Yana dahulu belajar di asrama, jadi tinggal di asrama. Umi tinggal di rumah. Saudara Yana juga gitu, jadi kami berempat belajar di asrama. Dan bila masuk universitas, sama jauh dari Umi. Yana di asrama sejak, kalau di sini sejak di sekolah menengah atas itu sudah jauh dari Umi. Jarang pulang ke rumah, ujar Yana. 2. Jadi host program bergengsi. Meski manja dan jadi anak yatim, itu semua enggak lantas menghambat kesuksesan Yana. Ia memulai karier di dunia entertainment sebagai host. Jadi saat Yana semester akhir, Umi melihat sebuah pertandingan di TV. Umi bilang, Yana cobalah kamu masuk. Jadi Yana kirim profil, kemudian dipanggil untuk audisi, macam reality show untuk mencari host yang baru. Setelah itu disaring dari ratusan. Nama programnya itu Nona, informasi yang berkenaan untuk wanita. Itu adalah program yang paling ngetop di Malaysia. Papar wanita berhijab ini. Lolos audisi tentu bikin Yana bangga banget. Pasalnya acara yang sudah mengudara sejak 32 tahun lalu itu selama ini dipandu oleh artis-artis ngetop. Sedangkan Yana cuma mahasiswa biasa. Jadi Yana sudah nge-host dari 2016 sampai 2017. Untuk tahun ini, Yana bikin program namanya Wanita Hari Ini, itu live. Jadi sekarang sedang cuti, libur, ujarnya. Enggak heran ya kalau Yana sudah lihai kascis-cus di atas panggung. 3. Enggak sempat jadi lawyer. Sebelum jadi host tenar seperti sekarang, Yana pernah berkuliah di bidang hukum.
Namun enggak seperti yang banyak diberitakan, Yana ternyata enggak sempat cicipi pahit manisnya jadi pengacara. Belum pernah jadi lawyer. Jadi saat Yana masuk semester akhir, dan mau lulus, Yana dipanggil di salah satu stasiun televisi untuk jadi host. Jadi setelah tamat kuliah, Yana langsung jadi host, jadi tak sempat menjadi lawyer, jelasnya. 4. Juara Putri Muslimah Asia. Kesibukannya sebagai host enggak lantas bikin Yana minim prestasi. Di panggung Putri Muslimah pernah juga ia jajaki. Itu loh, kontes kecantikan dan pencarian bakat yang digelar oleh Indosiar. Jadi ada teman di universitas, namanya Rahman. Dia bilang, Yana ado pertandingan nih, cobalah masuk. Dia bilang kayak gitu. Yana pun tak pikir panjang. Oke saja waktu ditawarin, dan Yana enggak berpikir bakal menjadi Putri Muslimah Asia, jelasnya. Enggak disangka, dalam ajang itu ia keluar sebagai pemenang. Kendati, jadi juara bukanlah target utamanya. Yana tak menjadikan menang sebagai tujuan utama. Yana saat itu hanya ingin menambah pengalaman, tapi menjadi juara itu Masya Allah, ujar Yana. 5. Buka banyak peluang. Jadi juara tampaknya ibarat pintu pembuka bagi Yana untuk meraih banyak peluang, salah satunya didapuk sebagai host DAA 4. Bagi Yana, ini enggak cuma peluang tapi juga sebuah kebanggaan. Dari itu peluang Yana semakin luas, dan tak pernah ada orang Malaysia yang bisa tembus pasaran Indonesia nge-host macam ini. Jadi Yana betul-betul bersyukur, ujar Yana bersemangat. Pencapaian tersebut enggak cuma bikin dirinya bersyukur, tapi juga senangkan hati sang ibu. Umi paling happy lah, dia excited anaknya bisa berjaya di negara orang walaupun dia tak tahu apa itu Putri Muslimah. Nah selepas itu, Yana bisa menjadi host di Aksi Asia dan sekarang di Dangdut Akademi Asia, terangnya. 6. Belum mau menikah, cantik, muslimah, dan berprestasi, tampaknya bikin banyak orang penasaran dengan kisah cinta Yana. Terlebih di usianya yang lebih dari seperempat abad itu, Yana masih saja melajang. Diakuinya, memang ada seseorang yang sedang dekat. Yana sedang dekat dengan seseorang, dia orang biasa saja, bukan dalam industri entertainment. Dia orang Malaysia, ujar Yana. Yah mana nih suara barisan patah hati. Kendati dekat, Yana enggak lantas pengen nikah buru-buru. Untungnya, si doi juga enggak masalahin itu. Dia paham, Yana sedang membina karier dulu. Dia pun menghormati hal itu. Dia juga saat ini sedang membina karier dahulu. Jadi kami berdua paham apa yang ingin dicapai sebelum menikah, tukasnya. Yana yang berusia 26 tahun ini, ternyata ingin menikah di usia 30. Jangan kaget ya Cloveres, sebab si cantik ini ingin kembangkan kariernya dulu. Yana ingin menikah di usia 30 tahun. Karena Yana ingin memberi diri Yana ini masa selama 4 tahun untuk all out bersungguh-sungguh dalam industri seni ini, dan Yana mau coba mengembangkan karier sebelum menikah, ujar Yana. Nah, semangat berkarya dan bekerja itu tampaknya memang sulit dibendung. Yana bahkan berkeinginan tetap bekerja meski sudah berkeluarga. Saya maunya ingin terus bekerja, tapi dari segi jadwal tidak sepadat saat masih jomblo karena yang utama adalah keluarga, pungkasnya.